Wanita ini datang untuk melaporkan. Dia bilang dia kehilangan sebuah gelang. Setelah mengatakan itu, dia sendiri yang mengeluarkan rekaman yang merekam ingatannya. Saat itu, dia benar-benar melepas gelang itu dan meletakkannya di wastafel. Tunjukkan ingatan si pembersih. Detektif itu segera masuk ke database si pembersih itu dan dapatkan gambar ingatannya. Wanita ini mengatakannya dengan benar. Kasus seperti itu bisa diselesaikan di dunia masa depan. Orang yang baru dilahirkan akan dilengkapi dengan chip VR. Ketika melihat jam tangan yang disukai, lanskap simulasi dapat segera digunakan. Sehingga ketika melihat jam tangan yang dikenakan di tangan akan cocok atau tidak. Saat membayar, itu lebih nyaman daripada memindai kode QR. Dua orang hanya perlu saling memandang. Transaksi seperti itu telah sukses. Tentu saja, teknologi ini juga akan memiliki sisi negatifnya. Saat berjalan di jalan, informasi pribadi setiap orang, termasuk nama, umur, pekerjaan, bahkan kecenderungan kriminal Anda, juga akan terlihat jelas oleh orang yang lewat. Jangan bicara tentang orang. Bahkan anjing tidak memiliki privasi. Ada barang berteknologi super tinggi ini. Polisi bisa menyelesaikan kasus semudah membalikkan tangan. Memiliki mata dewa Tuhan. Dapat menyelidiki ingatan siapapun. Tapi tiba-tiba suatu hari, sebuah kasus aneh terjadi. Detektif Sal seperti biasa. Dia akan berbalik untuk menonton rekaman ingatan terakhir dari korban. Pasti akan ada catatan wajah si pembunuh. Tapi tiba-tiba, muncul sebuah gelombang interferensi. Isi berubah dari korban menjadi pembunuh. Bisa juga bilang, saat itu, korban tidak bisa melihat pembunuh. Alih-alih itu adalah adegan di mana dia akan dibunuh. Dia sungguh panik. Saya mohon padamu. Setelah itu adalah sebuah suara tembakan. Dan rekaman itu berakhir. Seseorang pasti telah meretas server. Dan sebelum membunuh, si pembunuh telah merusak chip PR korban. Lalu ubah kaset ingatan terakhir korban. Kasus seperti ini terjadi berturut-turut. Mereka semua adalah pembunuh bayaran yang menembus penglihatan korban. Tapi tidak meninggalkan petunjuk apapun. Hal ini membuat polisi tidak tahu harus memulai penyelidikan dari mana. Pada saat ini Sel tiba-tiba teringat seorang gadis. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu gadis itu di jalan. Mendeteksi informasi yang ditampilkan di atas kepalanya sebagai tidak ditemukan error. Tapi keesokan harinya, ketika dia ingin memeriksa bagian ingatan ini lagi, dia menemukan itu telah dihapus dari sistem server. Malam itu si pembunuh membunuh dua orang lagi. Keesokan harinya, Xiao An melihat seorang pemuda di desa. Mendengar suara-suara mencurigakan. Dia segera lari ke bawah dan ikuti jejak si pembunuh. Ketika pergi ke stasiun kereta bawah tanah, pada saat ini, tangga di depannya tiba-tiba berkedip. Sal melangkah salah selangkah. Setelah itu, dia berguling jatuh ke tanah. Dia buru-buru bangkit. Melihat ada sebuah kereta di bawah tanah sedang membuka pintu. Sal dengan cepat mengangkat pistolnya. Namun, para penumpang di kereta tampak seperti tidak bernyawa. Sepertinya tidak ada yang peduli padanya. Itu tidak baik, penglihatannya juga telah terganggu. Kereta dan penumpang yang melihatnya sekarang sama sekali tidak ada. Sekarang kereta yang sebenarnya baru datang. Dia jatuh ke tanah. Sal sudah tahu. Pembunuh itu adalah peretas yang sangat bagus. Dia bisa melewati polisi. Dan dengan mudah membobol server setiap orang. Lalu kendalikan penglihatan siapapun. Orang seperti ini bukan hanya satu. Itu adalah sekelompok orang yang bersembunyi. Itu disebut anonim. Setelah menyelidiki, mereka menemukan yang telah dirugikan semuanya memiliki satu kesamaan. Yaitu ketika mereka masih hidup, mereka yang pernah mempekerjakan anonim membantu mereka mengubah ingatan untuk menutupi tindakan ilegal mereka. Taoi anonim. Mengapa ingin membunuh orang-orang yang mempekerjakan mereka? Jika ingin memecahkan teka-teki ini, hanya ada satu cara dan itu adalah menjadi umpan. Sal memikirkan sebuah cara. Kita mempekerjakannya. Dia langsung berpura-pura menjadi manajer investasi yang kaya. Pada siang hari kerja untuk mendapatkan uang.
Di malam hari, bermain di bar. Tunggu sampai ikan besar menggigit kailnya. Pria ini bertemu dengan seseorang yang seharusnya tidak temu. Setelah itu dia segera menyesal. Untuk bisa menghapus semua ingatan ini, dia masuk ke situs web dan mulai mencari peretas. Dan dengan cepat membuat banyak orang datang mencarinya. Tapi dia menolak. Ayah merubah pikiran saya. Ternyata dia detektif. Dan dia masih sedang memancing seekor ikan besar. Akhirnya, ikan besar telah menggigit kailnya. Ternyata itu adalah seorang gadis muda. Gadis ini dengan mudah menembus penglihatan Sal dengan lancar. Dan kemudian menghapus ingatan yang dia tentukan. Pada saat yang sama juga penuh perhatian. Kemudian membantu Sal membuat sepotong kenangan dia sendirian di rumah untuk menggantikannya. Dia juga ingin terus bertanya. Tapi gadis ini tidak sabar. Dia segera berbalik dan mengeluarkan senjatanya. Tidak boleh melihat. Jangan khawatir. Aku akan menghapusku dari ingatanmu. Dari saat kita bertemu sampai aku pergi dari sini. Sebuah suara tembakan terdengar. Gadis itu juga menghilang. Untungnya, rekan gemuk dia telah menyergap di sebelah. Dia telah menemukan jejak gadis itu. Di sisi polisi mengundang Cirus, peretas orang dalam polisi untuk membantu. Dan masuk ke sistem penglihatan gadis itu. Tetapi kehidupan gadis itu sangat normal. Mereka hanya menemukan transaksi lain dari gadis itu. Itulah membantu seorang pria yang menjual lukisan palsu. Hapus bagian kenangan pergi membeli lukisan palsu. Dan sebagai gantinya sepotong memori menemukan gambaran nyata. Sisi polisi tidak mendapatkan apa-apa. Ketika mereka hendak menyerah, maka penjual gambar palsu itu mati. Dan adegan sebelum dia meninggal. Sama seperti korban lainnya. Apakah kalian gila? Apa yang kalian inginkan? Tidak ada cara lain selain Sal sekali lagi berpura-pura melakukan kejahatan. Kemudian temukan gadis itu untuk mengubah kenangan. Dan ambil kesempatan ini untuk menyelidiki identitas aslinya. Tapi kali ini, mereka berdua mengembangkan jenis perasaan yang spesial. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang lain? Aku dapat membantumu membersihkan segalanya. Saat-saat bahagia yang singkat. Tidak bisa disimpan. Ketika gadis itu hendak menghapus ingatan malam itu, dia tidak sengaja menemukan. Kenangan Sal muncul. Itu tidak benar, itu bekas editan. Dia segera memutar ulang. Dan memeriksa sedikit demi sedikit. Memang menemukan seorang penjaga. Setelah dia berubah melihat penglihatan penjaga itu, dia melihat seorang pria berjalan mendekat. Dan di atas kepalanya, menampilkan teks. Detektif tingkat 1. Gadis itu segera berbalik dan pergi. Pada saat ini Sal juga mendengar suara tembakan. Ketika dia berlari keluar untuk memeriksa. Itulah rekannya yang gemuk. Ketika dia melihat teman gemuknya terbaring di genangan darah. Dan saat ini gadis itu juga memanggil. Halo, detektif tingkat 1. Jangan mencoba menemukanku. Jika kamu datang, kamu pasti akan mati. Sal tercengang. Dia tidak berani percaya. Gadis itu adalah yang telah membunuh rekannya. Tetapi yang lebih mengejutkannya, itulah gadis itu telah menyusup ke sistem penglihatannya. Balas dendamnya juga resmi dimulai. Gadis itu kemudian menyusup ke sistem penglihatan Sal. Rumah di depannya tiba-tiba berubah menjadi jalan. Seorang pria jangkung berlari datang. Bergegas masuk dan menjatuhkan Sal ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah ilusi yang dipasang oleh peretas. Dia masih belum bereaksi. Ada anjing ganas lainnya menyerang. Meskipun tahu dengan jelas itulah hanya ilusi. Tetapi dia masih terkejut dan terus-menerus mundur. Masih belum cukup. Ketika Sal masih belum stabil. Keesokan harinya ketika baru keluar dari rumah. Lorongnya sedang sepi. Tiba-tiba terbakar. Dalam keadaan panik, Sal menembakkan peluru ke udara. Nyala api segera menghilang. Tetangganya berdiri di sana tercengang di pintu. Ini aku Sal. Sal sangat gugup dan perlahan menurunkan senjatanya. Ketika dia mencapai lift kemudian tekan tombol. Lampu layar menyala. Dia dengan jelas melihat bahwa lift telah tiba. Tapi ketika dia hendak masuk, dia temukan di depannya
adalah lubang yang dalam. Sal hampir mati. Dia memikir sebaiknya dia datang kantor polisi. Ketika dia berkendara ke persimpangan, dia sangat berhati-hati melihat. Pasti tidak ada orang, dia baru berani menyalakan mobil. Akibatnya, situasi sebenarnya adalah dia duduk di tepi jalan. Lagi dan lagi, masalah terjadi. Membuatnya tidak bisa percaya pada matanya lagi. Tetapi sekarang sebuah kabar buruk juga datang. Tetangga tadi pagi telah mati. Dia mati karena terkena tembakan. Dan orang yang paling mencurigakan adalah Sal. Karena pada saat itu dia melepaskan tembakan. Ya benar, saya menembak tetapi saya tidak membunuhnya. Ada peluru tertinggal di dinding. Setelah menganalisis, orang yang paling mencurigakan adalah Anda. Sal tidak bisa menjelaskan. Dia tahu pasti bahwa peretas mencoba menyalahkannya. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Cara polisi menanganinya adalah tangguhkan sementara pekerjaannya. Setelah itu menguncinya di rumahnya. Dan memantau dia 24 jam. Dia segera pergi ke tempat tidur dan berbaring. Lalu dia menutup matanya dan pura-pura tidur. Tidak di luar yang diharapkan. Petugas polisi memantau Sal yang sedang duduk di bawah rumah. Lihat di layar hanya warna hitam. Dan di rumah, Sal menjaga pernapasannya berirama. Setelah itu perlahan berdiri. Tutup mata. Dan kemudian ikuti dinding dan turun. Ketika petugas polisi mengetahui dia ditipu, dia dipukul dengan pukulan dan pingsan. Dia pergi ke rumah gadis itu. Dia mengatakan kepada Sal, orang-orang itu bukan orang yang dia bunuh. Sebelum dia meninggalkan rumah Sal, rekan gemuk itu tertabrak dan meninggal. Seseorang menyamar sebagai saya dan membunuh orang. Kau satu-satunya orang yang pernah kutemui yang masih hidup. Untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya, mereka membuat sebuah jebakan. Sal kembali ke apartemennya. Tiba-tiba dia melihat di bawah perapian berkedip-kedip. Dan berubah menjadi gambar yang familiar. Itu sudut pandang si pembunuh. Dia mengerti bahwa sistem penglihatannya telah dikompromikan. Kemudian terjadi baku tembak. Sal jatuh ke tanah. Tapi dia belum mati. Karena pada saat itu, seseorang menembak pembunuh di kaki. Dan orang yang menyelamatkannya tidak lain adalah gadis itu. Mengapa kamu melakukan itu? Sal akhirnya bisa melihat wajah pembunuhnya dengan jelas. Ternyata dia orang dalam di kepolisian. Itu hacker Cirrus yang masih membantu mereka menyelesaikan kasus ini. Itu dia pada awalnya. Menyusup ke sistem penglihatan gadis itu. Ternyata, dia sudah jatuh cinta padanya selama waktu yang lama. Dan ingin terhubung dengannya. Bersama-sama mengontrol seluruh sistem server. Cirrus membunuh semua orang yang pernah dia temui. Lalu taruh semua kesalahan padanya. Dengan begitu, dia harus mendengarkannya. Tapi sekarang Sal melepaskan tembakan. Cirrus menarik gadis itu dan melarikan diri. Sal mengejar mereka keluar. Ya elek koyo telek bebek. Dia berbalik menghadap dinding. Kemudian dia menembak sesuai dengan pendengarannya. Bunuh pembunuh ini. Dan gadis itu juga menghapus ingatannya. Dan kemudian menghilang. Kasusnya sudah terpecahkan. Sal juga diangkat kembali. Tapi dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun tentang identitas asli gadis itu. Dunia masa depan yang begitu transparan. Tapi sudah menjadi era pengawasan. Betapa menakutkannya tanpa privasi. Sesuai katakan gadis itu. Bukannya aku ingin menyembunyikan apapun. Awalnya, kalian seharusnya tidak melihat semuanya. Film kita hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di lain kali.